Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja praktek pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Perkenalkan, saya Irma Nur Indriana. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di unit kerja SDN Balongsari 1500 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selamat siang anak-anak. Silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, sebagai wujud rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silahkan berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Cek kehadiran dulu ya. Abi, Afika, Dewi, Vanessa, Zahra, Dian, Asya, Raisa, Ramiza. Oke, mana semangatnya? Tepuk semangat. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Energi, bentuk energi, dan perubahannya. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi pada air sebagai pembangkit listrik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Melalui simulasi pada PET, siswa dapat mengidentifikasi tahap pemanfaatan energi potensial air. Yang kedua, melalui praktikum membuat kincir air, siswa dapat membuktikan kincir air berputar selama 10 detik. Yang ketiga, setelah kegiatan praktikum, siswa membuat laporan sederhana berbentuk foto novela yang memuat 5 komponen, yaitu judul, alat, bahan, langkah-langkah, hasil, kesimpulan. Nah, anak-anak, di suatu desa, namanya desa Kepundutan, Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Di desa tersebut itu memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan kincir air. Di sana itu belum ada PLN, belum ada aliran listrik. Sehingga desa tersebut itu memanfaatkan aliran air yang deras pada sungai untuk memutar kincir air sehingga bisa menghasilkan energi listrik yang disalurkan kepada warga. Nah,
Bagaimana listrik dapat dihasilkan dari aliran air sungai yang menggerakkan kincir? Nah, yuk mari kita cari tahu dari video. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, drum sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan roda mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Apa yang kalian dapat dari video yang sudah kalian simak tadi? Apa sih energi potensial air itu? Ada yang tahu? Belum. Nah, anak-anak, energi potensial ini merupakan energi yang dipengaruhi oleh suatu ketinggian. Kalian harus tahu, salah satu ciri air adalah mengalir dari tempat yang tinggi. Nah, benar Asya. Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oleh sebab itu, air memiliki energi potensial. Nah, energi potensial yang dimiliki air ini dimanfaatkan untuk memutar kincir air. Nah, setelah memutar kincir air itu, kincir air akan menggerakkan generator sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, sekarang disiapkan alat tulisnya, kemudian HP-nya dikeluarkan. Kita akan melakukan bersama teman yang ada di kelompoknya, ya. Kalian melakukan simulasi PET. Apa itu simulasi PET? Nah, Bu Idri akan kirim link di WA grup ya. Sudah muncul tampilan seperti yang di layar? Sudah. Sekarang anak-anak klik sistem. Oke. Sudah ya? Sekarang ada kata simbol energi dicentang. Nah. Klik yang keran air. Nah, kemudian sebelahnya kita pakai yang gambar lampu karena berhubungan dengan listrik. Oke. Nah, anak-anak, setelah ini kamu klik mainkan ya. Kamu perhatikan energi-energi apa yang dikeluarkan oleh keran air, oleh kincir air maupun oleh lampu. Paham ya?
Paham. Ini di sini bentuk energinya. Kalau berwarna abu-abu berarti energi apa? Mekanik. Berwarna biru energi apa? Berwarna merah energi? Berwarna kuning? Berwarna hijau? Oke, yuk mulai dari HP-mu. Kerannya dinyalakan. Dari air energi apa yang keluar? Warna apa itu? Iya, berarti energi. Ya, kemudian kincir air. Elektrik. Lalu warna biru itu apa? Ya. Kemudian di lampu berarti ada apa? Oke. Dari simulasi itu kamu cermati. Oh, untuk menyalakan lampu berarti membutuhkan energi apa di situ? Oh, kemudian dari air dihasilkan energi apa? Abu-abu. Kalau abu-abu berarti energi apa? Kemudian kincir yang berputar mengeluarkan energi berwarna apa? Biru. Berarti energi apa kalau biru? Elektrik. Kemudian disalurkan ke lampu. Akan muncul energi berwarna apa? Merah dan kuning. Berarti energi apa merah dan kuning? Oke. Melakukan semua simulasi yang ada di HP kalian? Sudah. Yo, sekarang dari kelompok 1 Bu Indri mau tanya. Kelompok 1, keran air mengeluarkan energi apa? Energi mekanik. Benar. Kemudian energi mekanik itu bisa menggerakkan apa? Demi kincir air. Nah, kincir airnya mengeluarkan energi apa? Elektrik. Kemudian disalurkan kemana? Disalurkan ke lampu. Disalurkan ke lampu. Di lampu mengeluarkan energi. Iya, cahaya dan panas. Sampai di sini mengerti? Jadi anak-anak ya, seperti inilah pembangkit listrik tenaga air yang kita sebut tadi. Manfaat dari energi potensial air. Seperti simulasi yang sudah kalian lakukan. Kita sudah terbagi menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tepuk semangat. Siapkan alat dan bahan. Silakan ditaruh di atas meja. Sudah, sekarang coba cermati. Alat dan bahan apa saja yang kalian bawa? Botol, tusuk sate, gunting. Kita akan buat apa? Kincir air. Iya, kita akan membuat kincir air. Nah, percobaan kalian membuat kincir air itu nanti harus dilaporkan. Nah, laporannya adalah berbentuk foto novela. Jadi nanti kalian manfaatkan HP kalian untuk menggabungkan foto-foto. Setiap kegiatan kalian membuat kincir air harus difoto. Nah, laporan yang baik itu harus terdapat 1. Judul. 2. Alat dan apa? Oke. Yang ketiga, langkah. Iya, langkah. Kemudian yang keempat apa? Hasilnya. Nah, jadi ini susunan foto novela. Sudah siap membuat kincir air bersama kelompok? Sudah. Oke, kalau begitu silahkan ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil lembar kerja. Semua langkah untuk pembuatan kincir air sudah berada dalam LKPD. Silakan dibaca
didiskusikan bersama kelompok. Ayo coba perhatikan Bu Inggris dulu. Topo diam. Kalian kan kerja berkelompok ya. Jadi kalian semuanya berbagi peran. Siapa yang bagian memfoto, siapa yang bagian menyiapkan alat dan bahan, siapa yang bagian mengerjakan ya. Kita sepakati proyek ini harus selesai dalam waktu 25 menit. Paham? Oke. Asia, kelompok 1 sudah membagi peran? Sudah. Bagian memotong sandal. Oke. Kesa? Biasa bagian memfoto. Oke. Kamu? Aku kita berdua dan Tessa memotong botol. Ini membantu. Oke. Siap ya, berarti sudah siap mengerjakan. Silakan dikerjakan bersama-sama supaya cepat selesai. Sudah sampai mana? Oke, masih membantu. Oke, dilanjutkan ya. Nah, bentar. Ya nggak apa-apa dipegangin. Nah, oke. Kelompok 1 sudah selesai nih. Sudah dipastikan kalau diputar dengan air bisa berputar? Sudah, oke. Ya, nanti kita uji bersama-sama ya di depan ya, kita presentasikan. Ya, waktu kurang 5 menit segera diselesaikan. Waktu habis ya, tepuk semangat. Kelompok mana yang belum selesai angkat tangannya? Oke, good job, pinter. Kalau semuanya sudah selesai berarti kerjasama antar kelompok kalian sudah bagus. Sekarang waktunya setiap kelompok maju ke depan. Ya, kita buktikan apakah kincir air yang kamu buat itu bisa berputar selama 10 detik. Kelompok mana ya yang maju? Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Buktikan ya, kelompok ini apakah kincir airnya bisa berputar selama 10 detik. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Judul membuat kincir air. Alat dan bahan. 1. Botol 600 ml. 2. Gunting. 3. Karet gelang. 4. Sandal bekas. Langkah-langkah. 1. Gunting botol. 2. Lubangi tutup botol. 3. Masukkan tutup botol ke tusuk sate. 4. Gunting bawah tutup botol menyerupai persegi. 5. Gunting sandal bekas. 6. Gunting sedikit bagian ujung sandal. 7. Masukkan potongan sandal ke dalam tusuk sate.
8. Tusuk sate yang sudah dikasih potongan sandal dan tutup botol dimasukkan di botol. 9. Ikatkan karet ke gelang ke ujung tusuk sate. 10. Tuang air ke kincir air. Dari kincir air kita bisa mengetahui bahwa air yang deras mengakibatkan kincir air bergerak dengan menghasilkan listrik. Hasil dapat menghasilkan aliran listrik. Oke, bagaimana teman-teman penampilan dari kelompok 1? Apa kelompok 4? Oke, kemudian yang lain, Tasya sudah keras suaranya. Yang lain dari kelompok 3? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan duduk kelompok 1. Kelompok selanjutnya yang presentasi dari kelompok 2, maju. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berhasil berputar dengan lancar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kelompok 2 akan membacakan hasil percobaan membuat kincir air. Judul membuat kincir air. Alat dan bahan: 1. Botol bekas, 2. Sendal bekas, 3. Karet gelang, 4. Gunting, dan 5. lidi. Langkah pembuatan: 1. Potong botol bekas menjadi 2. 2. Gunting bagian atas menjadi baling-baling. 3. Siapkan baling-baling. 4. Sandal bekas. 5. Siapkan potongan botol bekas sebagai kincir. 6. Lubangi botol dengan gunting untuk tempat lidi. 7. Pasang baling-baling. 8. Pasang karet gelang biar tidak lepas. Kesimpulan: kincir air digerakkan oleh air yang jatuh dan memiliki energi berpotensial. Hasil kincir air siap dicoba selama 10 detik. Oke, itu laporan dari kelompok 2. Bagaimana kelompok yang lain menurut kalian laporan dari kelompok 2? Zahra? Bagaimana dengan laporannya, foto novelanya bagaimana? Oke, foto novelanya sudah lengkap dan jelas. Pintar, sudah sangat kreatif sekali membuat foto novela. Oke, terima kasih. Mungkin nanti selanjutnya kelompok 3 bisa belajar maju ke depan membacakan dengan suara yang lebih keras lagi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk. Hitung bersama-sama ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya dari kelompok 4 akan membacakan laporan percobaan membuat kincir air. Judul membuat kincir air. Alat dan bahan: 1. Gunting, 2. Botol bekas, 3. 2 karet gelang, 4. Tusuk sate, 5. Sandal bekas. Langkah-langkah: 1. Gunting botol, 2. Lubangi tutup botol, 3. Masukkan tutup botol ke tusuk sate. Kesimpulan: dari kita bisa mengetahui aliran air yang deras bisa mengakibatkan kincir air bisa bergerak dan menghasilkan aliran air. Hasil dapat menghasilkan aliran listrik. Oke, bagaimana tanggapan kalian dari kelompok 4? Oke, foto novelanya sudah jelas dan bentuk tulisannya juga sudah bagus ya, bisa dibaca. Oke, apalagi? Ada komentar lagi? Suaranya sudah keras ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 sudah melakukan presentasi
di depan kelas. Jadi dari kegiatan yang kalian lakukan bisa menjawab pertanyaan yang di awal tadi Bu Indri sampaikan. Bagaimana sih listrik dapat dihasilkan dari aliran air sungai yang menggerakkan kincir? Bagaimana caranya? Iya, jadi aliran air memiliki energi potensial ya. Air itu kan ciri-cirinya salah satunya apa? Mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Lah, dari tempat tinggi yang ke tempat rendah inilah sehingga air itu memiliki energi potensial. Kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air. Yang selanjutnya kincir air menggerakkan apa? Generator dan turbin. Sehingga bisa menghasilkan kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga. Begitulah yang terjadi di Desa Kapundutan ya, karena di sana belum ada PLN. Jadi mereka memanfaatkan aliran air. Oke. Nah, jadi energi yang ada di sekitar kita itu apa? Mengalami transformasi. Apa kemarin transformasi? Pinter Raisa. Tepuk tangan dulu untuk Raisa. Transformasi itu adalah perubahan. Manusia itu memanfaatkan energi itu sesuai dengan kebutuhannya, dirubah, butuhnya apa, disesuaikan. Nah, seperti itu ya. Jadi, transformasi energi itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah paham semuanya? Oke. Berarti apa saja yang kalian pelajari hari ini? Manfaat energi potensial air. Benar, manfaat. Cara membuat kincir air, apalagi? Cara kincir air menghasilkan listrik. Benar sekali, cara kincir air menghasilkan listrik. Selanjutnya, Bu Indri akan memberikan kalian tes evaluasi. Karena kalian sudah belajar hari ini tentang cara membuat kincir air, manfaat energi potensial, dan bagaimana kincir air itu bisa menghasilkan listrik. Bu Indri mau menguji sampai mana kalian itu paham pada materi hari ini. Silahkan dikeluarkan pensilnya. Bu Indri bagi ini soalnya dan kerjakan secara sendiri. Tulis identitasnya dengan jelas. Waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan. Baik anak-anak, apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Membuat kincir air. Terus? Memainkan kincir air. Terus apa lagi? Membuat fotonovela. Ya, pintar sekali. Apa yang
tidak kalian sukai? Kesulitannya apa belajar hari ini? Menusuk sandal pada tusuk sate ya? Susah? Iya. Butuh tenaga. Bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Oke, kalau senang berarti nanti di rumah dilanjutkan kalian mempelajari halaman 120 tentang energi kinetik. Sekarang silakan dibereskan buku pelajarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sampai bertemu besok hari Rabu. Hati-hati di jalan. Tunggu dijemput orang tua kalian di dalam gerbang sekolah saja ya. Yang perempuan silakan berdiri dan pulang. Dirapikan mejanya.